Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman, khususnya Bapak Ibu dosen. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba ikut untuk membuat tutorial tentang bagaimana mengisi sister atau mengisi laporan BKD, beban kinerja dosen, dalam aplikasi Sister. Nah, sebelumnya kalau bagi Bapak Ibu dosen yang saat ini sudah Serdos, sudah tersertifikasi, kita biasanya melakukan proses pelaporan tiap semester itu menggunakan aplikasi, kemudian dikompilasi dan seterusnya. Namun untuk semester ini dan mungkin seterusnya kita akan melaporkan itu dalam dalam website Sister, jadi dilakukan secara online. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu pastinya sudah memiliki akun masing-masing sister dari kampusnya ya pastinya ya. Nah, ini saya coba langsung login. Nah, karena ini kita langsung fokus di bagaimana proses pengisiannya Bapak Ibu. Jadi, setelah kita melakukan login, nah kita akan masuk beranda ini. Nah, untuk proses pelaporan BKD, kita masuk dalam menu layanan BKD. Nah, layanan BKD, kemudian di sini ada dua menu ya, ada rekap kegiatan dan asesor BKD. Nah, kalau asesor BKD itu untuk Bapak Ibu yang merupakan asesor dari Serdos ya, asesor BKD. Tapi kalau untuk proses pelaporan, kita masuk ke rekap kegiatan. Nah, kita klik untuk rekap kegiatan. Nah, di dalam rekap kegiatan, pertama disajikan menu ini, menu info. Nah, info ini yang isinya adalah kita bisa mengunduh salinan PO BKD atau salinan pedoman operasional BKD tahun 2021, jadi yang terbaru. Nah, kita bisa mengunduh, artinya semua aturan misalnya SKS-nya dari penelitian itu berapa, publikasi itu berapa, dan seterusnya itu semua diatur di sini. Bapak Ibu bisa melihat di dalam POBKD yang ini, bisa diunduh juga. Kemudian di sini juga ada pengantarnya ya Bapak Ibu, jika memang diperlukan Bapak Ibu bisa unduh. Dan yang kedua adalah info bahwa pengisian rencana akan otomatis terisi jika laporan kinerja pada semester tersebut sudah divalidasi. Artinya ini adalah sebuah menu yang menyajikan status bahwa kita ini laporannya sudah valid atau belum. Nah, kemudian bagaimana mengisinya sebelum divalidasi? Kita kan perlu mengisi. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya ke dalam ini menu yang ada warna orange ya, misalnya belum isi laporan kinerja di sini. Nah, sebelum kita nanti menuju ke isi laporan, nah sebelumnya mungkin saya perlu menyampaikan bahwa di sini ada rencana. Nah, rencana ini adalah seperti rencana atau KKD yang biasanya kita sebut KKD kalau semester lalu. Namun di dalam rencana ini ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi perbedaannya kalau pada perencanaan yang sudah kita lakukan di semester sebelumnya, jadi laporan-laporan sebelumnya, kita membuat rencana untuk semester depan. Nah, namun di sini di dalam aplikasi ini, dalam pelaporan yang sekarang ini, rencana kerja ini adalah rencana di semester ini, di mana di sini akan tergenerate langsung ketika laporan ini sudah divalidasi atau sudah dinyatakan valid oleh asesor. Nah, siapa yang memvalidasi? Yang memvalidasi bukan kita, tapi asesor dan nanti bagian yang mengkompilasi. Oke, baik. Sekarang kita langsung menuju ke proses pengisian. Nah, kita bisa klik langsung seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dalam pengisian, dalam data ya, data yang ada di dalam pengisian LKD, laporan kinerja, ini ada 6 menu. Yang pertama biodata, kemudian pelaksanaan pendidikan, penelitian, kemudian pelaksanaan pengabdian, penunjang, dan simpulan. Jadi sebenarnya tidak ada beda ya, tidak ada beda antara laporan yang kita buat semester-semester sebelumnya dengan yang saat ini. Artinya pengelompokannya masih tetap sama, bedanya ini kita mengisi langsung secara online begitu. Nah, sebelum kita masuk ke
menu-menu ini, kelompok-kelompok ini, nah ini yang perlu kita cermati adalah info untuk dosen ini Bapak Ibu. Jadi di sini di dalam informasi ini itu disajikan informasi tentang periode. Jadi periode, tanggal-tanggal di mana tanggal dari data-data atau dokumen-dokumen yang bisa diklaim. Nah, yang pertama di sini diinformasikan tentang penarikan kinerja. Nah, kalau misalnya kita memiliki kinerja, entah itu kinerja itu pengajaran, kemudian penelitian atau yang lainnya, maka periode penarikan yang mana data itu misalnya sudah ada, misalnya sudah katakan saja misalnya dari bagian pendidikan, bagian akademik sudah melakukan pengisian di Sister. Kemudian di dalam Sinta atau misalnya kita sudah melakukan publikasi, kemudian publikasi itu sudah terpublish di Sinta. Nah, proses penarikan itu jika data itu sudah ada, nah proses penarikannya untuk periode saat ini karena di sini saya melakukan syuting di tanggal ini, di tanggal 2 Januari 2022, maka periode penarikannya adalah 1 September 2021 sampai 20 Februari 2022. Nah, itu periode penarikan. Kemudian periode pengisian. Nah, periode pengisian ini 1 September sampai 28 Februari 2022. Nah, perbedaannya Bapak Ibu? Perbedaannya kalau periode penarikan itu adalah data itu sudah ada sebelumnya, misalnya dari publikasi atau dari pengajaran atau yang lain itu data sudah ada, kita menarik melakukan sinkronisasi. Sedangkan untuk periode pengisian itu jika data itu tidak ada, misalnya di data yang ada di dalam internet atau yang sudah disajikan itu sudah selesai, artinya tidak ada data lagi, tapi ternyata kita memiliki kegiatan yang mana kegiatan itu belum terisi di dalam website ini, di dalam portal ini, maka kita bisa mengisikan secara manual begitu ya, mengisikan. Nah, periodenya adalah sampai dengan 28 Februari. Nah, kemudian yang ketiga adalah periode penilaian. Nah, periode penilaian ini setelah kita melakukan pengisian, setelah dosen itu melakukan pengisian dan penarikan dan seterusnya, maka ada periode penilaian. Nah, penilaian itu dinilai oleh asesor. Nah, jadi proses asesi ini adalah di periode 1 Maret 2022 sampai 14 Maret 2022. Barulah nanti dinyatakan bahwa laporan kita ini valid atau tidak yang tadi pada halaman sebelumnya tadi. Nah, baik, sekarang kita bisa melihat di masing-masing poin, ya, masing-masing kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini adalah misalnya kita masuk ke pelaksanaan pendidikan. Nah, sebenarnya ini tidak jauh beda Bapak Ibu. Untuk pengelompokannya ini masih sama, jadi ada kualifikasi diklat, kemudian ini ada mengikuti diktat prajab golongan 3 misalnya gitu ya. Kemudian ada melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan seterusnya. Nah, kemudian membimbing seminar dan seterusnya, ini ada semua ya, dari A sampai ini ya, sampai pada N ya. Ini ada semua kegiatannya sudah disediakan. Nah, dari semua menu ini sebenarnya memiliki fasilitas yang sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau bingung dalam mengoperasikannya. Jadi misalnya saya masuk ke melaksanakan perkuliahan, tutorial dan seterusnya. Ini poin melaksanakan perkuliahan. Nah, di sini kenapa sudah ada? Nah, kenapa sudah ada data ini? Ini karena data itu kita tarik dari data yang sudah diinputkan oleh bagian akademik masing-masing kampus. Jadi kalau misalnya ketika Bapak Ibu menarik data di sini masih kosong, tidak perlu khawatir ya, kemungkinan karena pihak dari akademik kampus belum menginputkan di dalam sistem gitu. Jadi ditunggu saja. Nah, nanti kalau sudah, biasanya sudah akan tersaji seperti ini. Jadi di sini ada langsung data-data kita, data-data mengajar kita, mulai dari kegiatan nama mata kuliahnya sampai dengan statusnya. Nah, untuk
Untuk detailnya, nah kita bisa cek Bapak Ibu, kalau misalnya data kita sudah selesai misalnya ya, sudah selesai, kita bisa menambahkan. Jadi seperti ini contoh dari yang sudah saya perbaiki. Jadi misalnya saya sudah memiliki data-data, misalnya anggap saja saya menguploadkan SK mengajar, ini juga diinputkan, atau mungkin presensi, atau mungkin penilai-nilai, karena semua inputan ini, semua fasilitas untuk upload dokumen ini sifatnya multiple, artinya kita bisa mengupload lebih dari satu dokumen. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini misalnya saya klik ya, saya klik yang belum ada bukti ini. Nah, di sini kan langsung disajikan ya, mulai dari rubriknya, kegiatan, dan seterusnya. Nah, kalau di sini disampaikan bahwa tidak ada dokumen. Kalau kita ingin mengupload, kita tinggal pilih seperti ini, dokumennya dalam bentuk apa, kemudian nama dokumennya. Bapak Ibu jangan lupa wajib mengisi yang bertanda bintang merah seperti ini. Ini diisi semua. Kalau sudah, klik simpan seperti itu. Nah, kalau sudah tersimpan, seharusnya di sini tandanya akan berubah jadi seperti ini, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan lebih dari satu dokumen. Lalu di sini juga ada status Bapak Ibu. Jadi status ini kalau saya klik ini ya, kalau saya klik di sini kan ada beban lebih, selesai, berlanjut, gagal, dan seterusnya. Nah, tinggal Bapak Ibu memilih saja termasuk beban lebih, ataukah yang berlanjut, ataukah yang selesai, atau yang lain. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik ubah status, dan seterusnya. Nah, jadi aturannya masih sama, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya beban lebih, artinya tidak dihitung. Kalau misalnya atau gagal, juga tidak dihitung. Sedangkan kalau selesai, itu dihitung. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada aksi ubah data, itu seperti yang tadi itu ya, seperti pada saat saya menginputkan, saya klik belum ada bukti tadi, sebenarnya sama ya. Kalau misalnya dirasa salah ya kita tinggal del ini hapus data, misalnya seperti itu. Nah, itu berlaku untuk hampir semua Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau mengisikan yang lain, misalnya mengisikan pembimbing seminar, ya kita tinggal klik di sini gitu ya. Nanti ada proses isian seperti yang ada dalam pendidikan tadi. Nah, kalau misalnya dirasa itu sudah pernah diisi tapi belum masuk ke sini, kita tinggal klik ini, tarik kinerja. Kalau misalnya ada, nanti akan masuk, tapi kalau tidak ada maka tidak ada kinerja yang bisa ditarik, seperti itu. Nah, ini untuk pendidikan. Nah, sekarang kita bisa melihat di pelaksanaan penelitian. Nah, sama untuk pelaksanaan penelitian itu di sini juga disediakan proses penarikan, khususnya untuk poin untuk kelompok menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang. Nah, ini menghasilkan karya ilmiah ini dihasilkan dari Sinta. Jadi kita bisa menarik dari data Sinta. Data publikasi kita yang ada di dalam Sinta, kita bisa menarik seperti ini, misalnya menarik kinerja begini, klik seperti ini. Nah, ini kita menunggu. Nah, kalau tidak ada, artinya seperti yang punya saya ini sudah saya tarik semua, artinya sudah yang ada di Sinta itu sudah selesai, sudah tidak ada yang ditarik, kecuali kalau ada yang baru. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana seandainya kita melakukan tarik seperti ini, tidak ada, padahal sebenarnya kita masih punya publikasi. Nah, kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan ini ya, kita klik. Kemudian di sini, nah di sini langsung ada penyajian begini, terdapat 7 publikasi yang belum ada dokumen publikasinya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau untuk keperluan BKD itu sesuaikan dengan periodenya. Jadi kalau periodenya itu tidak sesuai dengan periode yang tadi yang sudah sempat kita sampaikan di awal tadi, jadi mulai 1 September sampai dengan 20 Februari tadi, kalau publikasi tersebut itu tidak sesuai dengan tanggal itu, maka kita tidak bisa klaim. Tidak bisa kita klaimkan di dalam pelaporan kita. Nah, ini saya juga banyak pertanyaan di sini dari Bapak Ibu
rekan-rekan viewer juga YouTube sering bertanya, ini bagaimana saya punya banyak kinerja tapi tidak bisa ditarik. Nah, itu tidak perlu panik Bapak Ibu, karena yang bisa ditarik khususnya untuk pelaporan ini adalah data yang sesuai dengan periode, gitu ya. Artinya bukan berarti publikasi Bapak Ibu tidak diakui secara global, tapi di periode yang sesuai. Kalau tidak sesuai memang tidak bisa diakui di periode itu, tapi tetap diakui secara publikasi di dalam Sinta, di dalam Sister. Jadi masih bisa untuk kepangkatan dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini dirasa sudah tidak ada, tapi sebenarnya Bapak Ibu merasa sebenarnya ada dokumen itu, Bapak Ibu tinggal klik tambah seperti ini. Nah, tinggal klik tambah. Kemudian nanti akan disajikan. Proses penambahan ini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini publikasi pelaksanaan penelitian ya kita tinggal melihat. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Apakah ini buku atau karya ilmiah dan seterusnya. Nah, karya ilmiahnya itu yang seperti apa? Apakah jurnal ataukah ini adalah proceeding dan seterusnya. Ini silahkan Bapak Ibu memilih sesuai dengan pilihannya. Kalau misalnya pengabdian masyarakat ya berarti tinggal memilih. Nah, ini kita menyesuaikan karena ini adalah penelitian, maka kita juga harus menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi misalnya menghasilkan monograf atau jurnal internasional berputasi dan seterusnya, itu semua diisikan ya, pada prinsipnya mengisi seperti ini. Kemudian file dokumennya diisikan, jadi PDF dari jurnalnya atau PDF dari artikelnya itu diisikan, nama dokumennya, nah ini dilengkapi. Kemudian jenis dokumennya publikasi ya, karena ini yang kita isi tadi adalah artikel maka publikasi. Nah, kemudian tautan dari dokumennya, dokumen di jurnalnya. Kemudian di sini ada kita misalnya dokumen tersebut kita sebagai penulis keberapa. Nah, ini kita isi. Nah, di sini juga diberi fasilitas ya. Nah, setelah kita lengkapi afiliasi dan perannya, kalau kita corresponding author ya kita klik saja, kalau tidak ya tidak usah. Nah, di sini juga disediakan fasilitas untuk penulis kedua dan seterusnya. Nah, penulis kedua dan seterusnya ini mungkin Bapak Ibu ya, kalau asumsi saya mungkin masih dalam proses diperbaiki. Sampai dengan kemarin saya masih belum bisa menginputkan data penulis berikutnya. Jadi mungkin ini masih dalam perbaikan. Jadi nantinya perkiraan saya ke depannya nanti ini bisa terhubung dengan dosen-dosen yang menjadi collaborate author kita. Jadi nanti data ini kemungkinan akan masuk juga ke dalam sisternya mereka gitu. Kemudian kalau ada mahasiswa ya dituliskan juga. Kemudian penulis lain yang misalnya di luar dari data-data dosen Indonesia, misalnya ada penulis luar negeri, ditulis juga di sini. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita klik simpan, kita kembali ke yang tadi. Jadi kita bisa kembali ke, saya back saja Bapak Ibu. Ini tadi hanya menunjukkan saja ya saya ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke layanan yang tadi, ke publikasi yang tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa tarik. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Kalau berhasil maka harusnya muncul di salah satu dari list dokumen ini. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi ini ada kelompok penelitian, kemudian kelompok hasil penelitian yang penugasan Kementerian LPNK dan seterusnya. Ini ada semua, menerjemahkan buku, mengedit dan menyunting, membuat rancangan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu tinggal menginputkan sesuai dengan data masing-masing. Nah, begitu juga untuk pelaksanaan pengabdian, dan itu juga sama Bapak Ibu ya, caranya sama. Kemudian untuk pelaksanaan penunjang juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memiliki data-data yang hubungannya dengan penunjang, kita tinggal menginputkan. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat di dalam simpulan Bapak Ibu. Nah, simpulan ini yang bagian terpenting ya, bagian terpenting dalam
pelaporan BKD. Nah, ini kita memastikan ya aturannya juga masih sama ya Bapak Ibu. Jadi misalnya pelaksanaan pendidikan sampai dengan penunjang ini tidak boleh kosong. Entah itu berapa SKS harus tetap terisi. Kemudian pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian minimal 9 SKS yang terdiri dari gabungan antara pendidikan dan penelitian. Kemudian pengabdian juga tidak boleh kosong dan seterusnya, sehingga total minimal SKS yang harus dipenuhi oleh kita minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, dan ini tergantung dari status kita DS, dosen yang menjadi murni dosen melaksanakan dharma saja, ataukah DT, dosen dengan tugas tambahan. Ini tentunya berbeda-beda. Karena ini saya posisinya DS, jadi minimal SKS dan maksimalnya adalah seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di simpulan. Di dalam simpulan ini juga kalau berwarna hijau seperti ini dan di sini sudah ada penjelasan, berarti memenuhi ketentuan perundang-undangan. Artinya yang sudah saya laporkan ini sementara masih memenuhi kriteria, jadi semua sudah terisi dan warnanya hijau. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengisinya ternyata di sini ada warna merah, ada kadang kelebihan SKS atau kekurangan SKS, maka Bapak Ibu wajib untuk mengutak-atik yang di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, di sini misalnya kriteria pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu ini misalnya ada lebih dari 20 SKS, maka Bapak Ibu mengantisipasi bisa melihat di bagian pendidikan dan penelitian mana yang perlu direduksi, artinya direduksi SKS-nya Bapak Ibu ya. SKS bukan berarti kita hilangkan, tapi kita bisa ubah menjadi beban lebih. Jadi misalnya anggap saja ini ingin kita jadikan yang selesai ini ingin kita jadikan beban lebih, maka kalau kita jadikan beban lebih, misalnya kita ubah seperti ini, maka ini SKS ini tidak akan terhitung di dalam simpulan yang ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan intinya ini adalah SKS lebih dan ini adalah SKS BKD yang diklaim. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang diklaim sehingga sesuai. Kalau misalnya tidak ingin diklaim, Bapak Ibu tetap isikan karena itu nanti berhubungan dengan PAK nanti ya, ketika Bapak Ibu melakukan PAK atau kenaikan jabatan fungsional, data itu tetap ada. Jadi semua dokumen Bapak Ibu lengkap. Nah, tapi untuk keperluan BKD, Bapak Ibu tinggal mengganti statusnya. Misalnya selesai diganti menjadi beban lebih supaya tidak terhitung di dalam SKS BKD. Nah, itu yang seringkali banyak pertanyaan atau banyak yang dibingungkan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengisian BKD melalui sister. Memang lebih praktis dan ya ini kalau saya merasa lebih praktis ya, lebih enak. Jadi dokumennya pun juga kalau ketika kita memiliki dokumen kita langsung bisa inputkan langsung, jadi ketika waktunya melaporkan data dokumen ini sudah siap. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.